As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, menapak tilasi biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini dan juga sebelumnya semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin bisa meneladani dari apa yang beliau perjuangkan, dari keislaman, dari perjuangan-perjuangan yang lainnya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu peristiwa besar yang menjadi titik awal berangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah, yaitu peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Walaupun banyak poin yang menjadi inti ataupun isi dari Bai'at Aqabah kedua, sumpah setia, perjanjian antara Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat Ansar, inti dari perjanjian itu adalah kesiapan dari para penduduk Muslim Yasrib, Muslim Madinah, untuk menampung Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, membela mereka seperti halnya membela anak-anak dan istri-istri mereka, dan mereka siap menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Nah, inilah yang terjadi pada Bai'at Aqabah yang kedua, di mana benar-benar para sahabat Ansar sudah benar-benar serius, siap diperintahkan apa saja oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah peristiwa ini selesai terjadi, dan itu adalah di musim haji ya, pada tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk kembali ke kota mereka, ke kota Madinah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tahap ini selanjutnya, yaitu tahap persiapan, karena masih ada sekitar hampir 1 tahun ya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, di sini tentu saja ada dua pihak ya yang menjadi tokoh utama peristiwa hijrah. Yang pertama adalah kaum muhajirin, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka yang menyambut ya tempat kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tempat tujuannya yaitu kota Madinah yang diisi oleh sahabat-sahabat Ansar. Maka ketika menjelang peristiwa agung ini, hijrah Nabi Muhammad SAW, ini masing-masing mereka membuat persiapan ya, terutama adalah kaum muhajirin ya. Mereka akan meninggalkan satu tempat yang mereka sangat cintai, tempat di mana mereka beraktivitas, berdakwah, belajar bersama, menyebarkan Islam, berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kota ini adalah kota yang diberkahi ya, kota yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada Ka'bah di sana dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dan ketika perintah hijrah ini muncul ya, ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus meninggalkannya ya. Dan ini tentu saja sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan tertentu ya sebelum mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Apa saja persiapannya? Yang pertama, peristiwa hijrah ini perlu kita ketahui bukanlah peristiwa hijrah yang pertama kali ya, melainkan ada peristiwa hijrah sebelumnya yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat ya, dari kota Mekah ke tempat yang lain, yaitu peristiwa hijrah ke negeri Habasyah ya, di mana ketika itu hampir sekitar lebih dari 100 orang para sahabat hijrah dari Mekah menuju ke negeri Habasyah, dan ini jaraknya lebih jauh ya, lebih jauh. Yang tadinya kalau Mekah dan Madinah kan sekitar jaraknya 500 kilo ya. Sementara ini jaraknya mungkin ada sekitar lebih dari 1000 kilo.
Ya, kalau dari hijrah dari Mekah menuju Madinah itu dengan menggunakan perjalanan darat, ya, baik jalan kaki ataupun naik unta. Sementara kalau hijrah ke negeri Habasyah itu kan bukan hanya perjalanan darat, tapi juga ada perjalanan lautan. Ya, para sahabat naik kapal, gitu kan. Jadi ini bukan peristiwa dari Mekah menuju Madinah, ini bukan hijrah yang pertama, gitu kan. Tapi ada hijrah yang sebelumnya. Nah, pengalaman ketika berhijrah dari Mekah menuju Habasyah ini itu menjadi pengalaman penting, ya, dan membantu para sahabat untuk bersiap, gitu kan. Walaupun jelas hijrah dari Mekah ke Madinah ini diikuti oleh lebih banyak orang, gitu, ya. Tapi ketika ada seratusan orang sahabat yang sudah hijrah dengan hijrah dari segi perjalanan lebih jauh, lebih sulit, itu akan membantu mereka menguatkan para sahabat yang lainnya yang belum pernah hijrah sama sekali. Ya, jadi pas hijrah ke Habasyah ini, walaupun ya Habasyah itu tidak bisa menjadi pusat Islam, pusat dakwah Islam, apalagi pusat pertahanan Islam, gitu kan? Tapi pengalaman berhijrah ini sesuatu hal yang harus disyukuri, ya, sesuatu yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Jadi mereka tahu kapan harus berangkat, apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana mentalnya, gitu kan. Nah, ini sudah pernah dialami, gitu. Walaupun mayoritas para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah itu tetap ada di Habasyah, tapi kan ada yang bolak-balik, gitu kan. Ada beberapa di antara mereka yang sudah kembali dari Habasyah dan menceritakan pengalamannya, gitu ya. Nah, ini peristiwa ini. Kemudian peristiwa atau persiapan yang lainnya yang dilakukan oleh kaum muslimin di Mekah itu adalah para sahabat dipupuk, dibina, ya, keimanan mereka oleh Nabi Muhammad SAW dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, yang dimana kita tahu bahwa ayat-ayat yang lahir atau yang turun di saat periode Makkiyah ini banyak ayat-ayat itu tentang masalah keimanan, tentang masalah akhirat, ya, bahwa mereka harus berlomba-lomba menuju kehidupan yang abadi di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesulitan-kesulitan mereka di kehidupan dunia ini tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kesulitan akhirat. Maka kesulitan itu yang ada di dunia ini bisa diatasi, insya Allah, dengan pertolongan dari Allah. Apalagi mereka berada di jalan mulia, mempertahankan dan memperjuangkan Islam, gitu kan. Jadi ini akan ringan, ya. Maka banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang surga, tentang kemudahan, tentang fasilitas yang didapatkan orang-orang beriman di akhirat itu menguatkan para sahabat. Sehingga nanti ketika pada fase hijrah itu banyak sekali ujian yang mereka dapatkan. Ada yang dihalangi, ada yang diboikot, gitu kan. Ada yang diminta untuk meninggalkan seluruh hartanya. Mereka kemudian melaluinya dengan ringan. Kenapa? Karena imannya sudah cukup. Ya, imannya sudah menjadi sesuatu yang berharga yang bisa mengalahkan tantangan-tantangan itu. Gitu ya. Jadi persiapannya adalah fase keimanan, penumbuhan keimanan, gitu ya. Yang kedua atau yang ketiga, bahwa persiapan yang dilakukan bahwa pada fase ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kaum muslimin, ya, bahwa di Mekah ini bukanlah segalanya. Ya, Mekah ini memang sangat mereka cintai. Mekah ini ada satu bangunan yang khusus, ya, pertama kali dibangun oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitullah. Yang dimana kalau seorang itu sholat di sana, maka derajatnya ataupun pahalanya itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat lain. Dan itu nggak ada tempat sebagus itu, semulia itu, gitu ya. Tapi ini bukan satu-satunya, ya. Apalagi kalau misalkan di situ mereka dihalang-halangi untuk ibadah, dihalang-halangi untuk berdakwah, dihalang-halangi untuk memperlihatkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak bumi yang lainnya, ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an wa inna ardallahi wasi'ah, ya, dalam Quran surat Az-Zumar, dan sesungguhnya bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa ada batasnya. Ya. Jadi orang-orang yang sabar ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala yang sangat besar, ya, dengan tanpa ada batasnya, gitu ya.
Artinya yang sabar siapa? Nanti mereka yang akan hijrah dengan segala kesulitan, dengan segala konsekuensinya, meninggalkan apa-apa yang mereka cintai, tanah air mereka, Ka'bah yang mereka cintai, keluarga, rumah, dan yang lain-lainnya. Allah janjikan pahala yang besar. Gitu ya. Nah, ini fase persiapan juga. Kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun di ayat yang lainnya itu menceritakan ya, pahala yang didapatkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa artinya? Artinya adalah ya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, lantaran mereka ini dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Jadi pun walaupun banyak kesulitan, ya menempuh jarak 500 km padang pasir, ya nggak tahu bisa survive atau tidak, tapi mereka menempuhnya. Kesulitan luar biasa. Ya, belum nggak ada bekal, belum dipaksa untuk meninggalkan harta mereka, nggak boleh dibawa sama sekali oleh orang-orang Quraisy. Ya, ini menempuh kesulitan. Ya, mereka dizalimi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami ganti dengan memberikan tempat yang lebih baik bagi mereka di dunia. Di dunia saja akan diganti. Dan di akhirat nanti wala ajrul akhirati akbar. Dan pahala di akhirat itu pasti lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahuinya. Dan para sahabat mengetahui itu. Ya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka orang-orang yang sabar. Ya, sabar berhijrah, sabar meninggalkan kampung halamannya, sabar meninggalkan sebagian keluarganya, ya. Nah, untuk itulah mereka akan mendapatkan pahala akhirat yang lebih besar dan di dunia pun akan diganti dengan yang lebih baik, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah, Tuhan mereka semua bertawakal. Nah, motivasi-motivasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bumi Allah luas, keutamaan berhijrah, itu membantu para sahabat untuk lebih yakin untuk memilih berhijrah. Makanya ketika istilah kita ya, kalau ketika gongnya ditabuh untuk berhijrah, mereka berlomba-lomba untuk segera hijrah. Kenapa? Karena modalnya sudah ada, yaitu semangat dan keyakinan yang luar biasa. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala juga menjelang syariat hijrah dari Mekah menuju Madinah ini turun, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ya, yaitu 7 orang pemuda gua, ya, disebut pemuda gua, Ashabul Kahfi gitu ya. Yaitu mereka yang berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka demi menyelamatkan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka keajaiban. Allah muliakan mereka. Allah selamatkan mereka, berikan kedudukan yang mulia bagi mereka, sampai Allah selamatkan mereka dengan cara tertidur di satu gua, dan itu berlangsung selama 390 tahun. Ya, dan ketika mereka terbangun, raja yang zalim, raja yang mengejar-ngejar mereka karena akidah mereka yang benar, ya, akidah para pemuda ini benar, sementara rajanya kesyirikan dan segala macamnya, itu sudah nggak ada rajanya. Ya, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mati rajanya. Ya, berganti dengan raja yang saleh. Gitu ya. Ini adalah bentuk pemuliaan, penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda gua, pada Ashabul Kahfi. Ya, dan seandainya para sahabat pun berhijrah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan para sahabat. Ya, tadi disebutkan akan diberikan kehidupan dunia yang lebih baik, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang jauh lebih baik, ya. Kemudian terbuka peluang-peluang yang lebih besar karena bumi Allah luas, gitu ya. Nah, ini yang membuat para sahabat kemudian semakin yakin. Cuma masalahnya ya, di ayat itu atau di surat-surat yang tadi diturunkan itu nggak dikasih tahu nanti hijrahnya kemana gitu. Hanya Rasulullah SAW saja yang tahu. Gitu ya, nanti akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ini dari segi sahabat muhajirin, gitu ya. Lantas gimana sahabat-sahabat Ansor, ya, orang-orang Islam yang ada di Madinah,
Apa juga mereka melakukan persiapan? Jelas, tentu saja. Ya, tapi persiapan orang-orang Ansar atau orang-orang Islam yang ada di Madinah itu sudah lebih dulu. Ya, jadi ketika mereka datang kepada Baiat Aqobah yang kedua, 70 orang itu, sebenarnya mereka itu benar-benar sudah siap untuk menampung Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Gak ada masalah buat mereka. Hari itu juga Nabi mengatakan, "Hayu berangkat mereka." Ya, mereka akan berangkat. Tapi memang ya mereka dilarang atau Nabi SAW belum mau ya karena belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah sekarang juga. Ya, jadi persiapan mereka sudah matang gitu ya. Kenapa kok mereka bisa langsung siap? Sebenarnya kan Baiat Aqobah kedua ini bukan ujug-ujug. Ya, tapi Baiat Aqobah kedua itu merupakan rangkaian peristiwa sebelumnya. Jadi ada 2 tahun di mana mereka sebelum datang kepada Baiat Aqobah kedua, yang intinya adalah permintaan kepada Rasulullah SAW agar Nabi tinggal pindah di tempat mereka. Ya, jadi ada 2 tahun, makanya Nabi ketika ada 6 orang pemuda Ansar atau pemuda Khazraj datang ke Mekah lantas didakwahi oleh Nabi, mereka tanpa ragu masuk Islam. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan bawa saya bersama kalian, gitu kan? Atau kalian tinggal saja bersama aku, tidak. Ya, Nabi SAW ajarkan Islam, ya, kemudian Nabi minta mereka pulang sambil berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ternyata itu dilakukan, ya, sehingga akhirnya kemudian 1 tahun kemudian mereka datang lagi dengan 12 orang. Yang 12 orang ini ternyata di belakang mereka juga sudah banyak, gitu kan? Lantas Nabi SAW ikat mereka dengan Baiat Aqobah pertama, yang isinya adalah menegakkan syariat Islam atas individu-individu, atas sesama kaum muslimin, ya, dan terus berjuang mendakwahkan Islam. Dan itu kemudian Nabi SAW mengutus bersama mereka seorang duta, seorang utusan, yaitu Mus'ab bin Umair. Yang dimana Mus'ab bin Umair kemudian dengan kaum muslimin yang ada di Madinah itu kemudian berdakwah. Sampai 1 tahun ternyata sudah berlipat-lipat sampai perwakilannya saja 70 orang. Gitu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat LC. Jadi mereka para sahabat Ansar di Madinah ini mereka sudah lama menanti-nanti. Mereka sudah bersiap-siap menanti Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi mereka jauh lebih siap. Gitu. Dan kesiapan mereka ini dibuktikan ketika Nabi SAW dan para sahabat di sana mendengar ya teriakan iblis, teriakan setan yang menunggu gunung-gunung di Mekah, gitu ya, yang mengatakan, "Wahai orang Quraisy, kalian tidak tahu apa yang dibuat oleh Mudzammam, oleh nasibnya Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Khazraj." Maksudnya orang Khazraj itu orang Ansar, yaitu sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah. Ya, mereka berkumpul berjanji, saling berjanji setia untuk memerangi kalian, gitu kan? Maka apa respon dari orang-orang Ansar? Dikatakan, "Ya Rasulullah, kalau Anda mau ya Rasulullah, Anda bisa perintahkan kepada kami akan serang itu dengan pedang-pedang kami penduduk Mina, penduduk Mekah." Gitu ya. Artinya apa? Mereka sudah siap melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini adalah satu kesiapan yang luar biasa, lebih daripada kesiapan menyiapkan akomodasi. Jadi persiapan di Madinah itu bukan hanya nyiapin rumah yang akan ditinggali Nabi di mana, ya, yang akan ditinggali oleh para sahabat sebelah mana, gitu kan? Bukan hanya itu mah kecil sekali, gitu kan? Tapi yang lebih utama adalah kesiapan mereka membela Nabi Muhammad SAW, berjuang bersama beliau dan juga umat Islam, dan itu ditunjukkan oleh mereka. Kalau Anda mau ya Rasulullah, kami akan menyerang penduduk Mina sekarang juga dengan pedang-pedang kami. Jadi udah lulus ujian itu, ya. Nah, sehingga ini kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan Nabi SAW untuk berhijrah, gitu ya. Nah, karena memang dua-duanya udah siap
Orang Muhajirin sudah siap, orang-orang Ansor sudah siap. Ya, gitu kan? Udah siap. Tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perintah hijrahnya sudah ada, ya. Motivasinya sudah ada. Cuma kapan beliau akan berangkat atau kapan para sahabat harus berangkat. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering bermimpi. Ya. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering bermimpi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu daerah, ya, satu kawasan, satu wilayah yang di sana dirimbuni oleh pohon-pohon kurma. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Dan ingat ya, mimpi bagi para nabi itu wahyu. Perintah, gitu ya. Aku melihat suatu negeri yang dipenuhi dengan pohon kurma. Maka aku mengira bahwa itu adalah Yamamah. Ya, di wilayah yang lain, suatu wilayah yang lainnya disebut oleh Nabi. Gitu ya. Cuma kemudian di mimpi yang selanjutnya secara definitif Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi, ya, negeri itu adalah negeri Yathrib, ya, yaitu negeri Madinah. Ya, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian memberitahukannya kepada para sahabat. Ya, dikatakan oleh beliau, sesungguhnya aku telah mendapatkan, ya, perintah ataupun informasi tentang negeri tempat kalian berhijrah. Negeri itu adalah Yathrib. Maka barang siapa yang ingin pergi, hendaklah pergi ke tempat itu. Siapa yang sudah siap untuk pergi, silahkan pergi sekarang juga. Ya, mulai dari sekarang boleh untuk berhijrah. Ya, dan itu kemudian disambut dengan gembira oleh para sahabat. Mulailah para sahabat itu kemudian mereka berhijrah dengan segala macam cara yang mereka bisa lakukan, yang mereka mampu. Ada yang hijrah sendiri, ada yang hijrah bersama teman, ada yang hijrah bersama keluarga, ada yang hijrah bawa bekal, ada yang enggak, ada yang hijrahnya malam, ada yang hijrahnya siang hari, gitu ya. Nah, ini adalah pengejawantahan dari perintah tersebut, gitu ya. Nah, jadi insya Allah Taala nanti kita akan coba untuk membahas kisah hijrahnya para sahabat, ya, termasuk kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW di pertemuan yang akan datang. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu persiapan hijrah dari Mekah menuju Madinah, baik dari segi Ansar maupun dari segi kaum Muhajirin yang akan berhijrah. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tinggal menunggu kapan perintahnya sampai kemudian perintahnya itu datang lewat mimpi kepada Rasulullah SAW, dilihatkan kota Madinah. Ya, maka Nabi mengatakan, saya sudah dikasih tahu oleh Allah tempat hijrah kalian, yaitu kota Yathrib. Ya, sekarang siapa yang sanggup untuk berangkat, berangkat. Ya, maka mulailah muncul gelombang hijrah para sahabat dari Mekah dan menuju Madinah. Kalau dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, ya, orang-orangnya dipilih oleh Nabi. Ya, dari pertama misalkan hanya 14 orang, lantas kemudian bertambah sampai kemudian mencapai 100 orangan, itu dipilih oleh Nabi. Nah, kalau yang ini semua yang memiliki kesanggupan untuk segera berhijrah. Ya, nggak dipilih-pilih lagi. Ya, pokoknya yang punya kesanggupan untuk berangkat, berangkat. Gitu ya. Nah, itu perintahnya oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, memberikan inspirasi kepada kita untuk merencanakan sesuatu yang terbaik, ya, untuk memberikan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kaum muslimin. Perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, tidak asal-asalan. Dan pentingnya untuk mempersiapkan keimanan untuk menempuh yang segenap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mudah, ya, tapi perlu perjuangan dan seorang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik ketika seseorang memiliki keimanan dan usaha yang maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them